Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita kembali berjumpa dengan acara yang kita cintai ini, yaitu Menerima hari ini. Mari kita terus menerus belajar firman Tuhan melalui acara Menerima hari ini, yaitu firman Tuhan yang singkat tetapi perlu kita mengerti supaya hidup kita terus diisi dengan firman Tuhan, ya. Karena kita yakin dan percaya bahwa firman Tuhan itu akan menuntun hidup kita di dalam kebenaran. Mari kita akan buka acara Menerima hari ini terlebih dahulu dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap kesempatan di mana Tuhan masih memberikan kepada kami untuk kami bisa belajar kebenaran firman Tuhan melalui acara Menerima hari ini. Biar firman Tuhan yang kami dengar betul-betul Tuhan berguna bagi kami, berguna untuk menuntun kami hidup di dalam kebenaran, berguna untuk menuntun kami senantiasa hidup menurut kehendak Tuhan. Tuhan, Roh Kudus akan menerangkan kepada kami pengertian-pengertian yang lebih lanjut lagi. Tetapi hamba-Mu hanya menyampaikan firman-Mu Tuhan dengan keterbatasan hamba-Mu ini Tuhan. Tetapi Roh Kudus yang akan menyempurnakan dan memperlengkapi lebih lanjut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah hukum tabur tuai. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas kali ini adalah hukum tabur tuai. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang perlu kita ketahui mengenai hukum tabur tuai? Supaya hidup kita ini betul-betul akan diberkati, maka kita perlu tahu apa yang firman Tuhan jelaskan mengenai hukum tabur tuai ini. Karena ini akan mempengaruhi hidup kita, sehingga ke depan kita akan makin diberkati kalau kita mengerti kenyataan mengenai hukum tabur tuai. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu apa yang perlu diketahui mengenai hukum tabur tuai. Yang pertama, mari kita membaca dalam Kejadian pasal 8 ayat yang ke-22. Kejadian pasal 8 ayat yang ke-22 berbunyi demikian. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Itu maksudnya ayat ini mengatakan bahwa selama kita hidup di dunia ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, hukum tabur tuai masih tetap berlaku. Hal ini dipertegas di dalam ayat tadi dengan kalimat selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Jadi hukum tabur tuai masih tetap akan berlaku selama kita hidup di dunia ini. Jadi itu sebabnya apa yang kita tabur itu adalah apa yang kita tuai. Dan hal ini ditegaskan kembali bahwa hukum tabur tuai itu pasti akan berlaku di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi Galatia 6 ayat yang ke-7 memberi jaminan, bahkan menegaskan di sini, bahwa hukum tabur tuai itu tetap diberlakukan. Dikatakan di sini karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi itu hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama dari hukum tabur tuai.
Ya, jadi hukum tabur tuai tetap akan berlaku selama kita hidup di bumi ini, dan apa yang kita tabur itu pasti apa yang akan kita tuai. Nah, hal yang kedua yang perlu kita ketahui mengenai hukum tabur tuai dapat kita membaca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaannya atau kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah, kalau kita perhatikan dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8, ini merupakan penegasan tentang hukum tabur tuai. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Ini berbicara tentang hukum tabur tuai. Tetapi tentu ada persyaratannya di sini, bahwa ketika kita akan menabur, kita harus menabur dengan kerelaan hati, tidak dengan sedih hati atau tidak karena paksaan. Jadi harus memberi dengan sukacita dan sukarela. Jadi itu paling tidak bagaimana supaya kita menabur dengan sikap seperti apa, supaya betul-betul kita akan menuai, saudara ya. Dan bahkan di sini ada jaminan Allah, di mana dikatakan Allah sanggup melimpahkan kasih karunia kepada kamu, yaitu kepada kamu yang menabur, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah juga berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, hal yang kedua mengenai hukum tabur tuai itu jelas diungkapkan dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 ini. Jadi orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dan menaburnya harus menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau jangan karena paksaan, ya, atau merasa terpaksa. Tapi berilah saudara dalam menabur itu dengan sukacita. Maka saudara akan dijamin diberikan kasih karunia oleh Tuhan untuk senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Itu hal yang kedua yang perlu saudara ketahui mengenai hukum tabur tuai. Nah, kita akan melihat hal yang ketiga mengenai hukum tabur tuai dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Lukas pasal 6 ayat yang ke-38 dikatakan demikian, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini sebagai pernyataan lain dari hukum tabur tuai. Sebetulnya ini adalah hukum tabur tuai. Berilah dan kamu akan diberi. Itu maksudnya hukum tabur tuai dalam kalimat ini tercakup. Jadi maksudnya taburlah maka kamu akan menuai. Ya, jadi ketika kita memberi, kita akan diberi. Itu adalah tuaian kita. Kita akan diberi itu tuaian. Ketika kita memberi itu atau kita menabur, itu perbuatan kita ketika kita memberikan taburan. Nah, perhatikan di sini bahwa
ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Artinya, kamu akan menuai sesuai dengan ukuran yang kamu akan tabur. Jadi itu maksudnya demikian. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi sebagaimana kita menabur, seperti itulah kita akan menuai. Itu hal yang ketiga yang perlu kita ketahui mengenai hukum tabur tuai. Kita akan melihat hal yang keempat yang perlu kita ketahui mengenai hukum tabur tuai. Ini hal yang terakhir dalam Matius 7 ayat yang ke-12. Matius 7 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini juga merupakan pernyataan lain dari hukum tabur tuai. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi maksudnya, kalau saudara ingin dikasihi, taburkanlah kasih kepada orang lain. Kalau saudara ingin dihormati, taburkanlah hormat kepada orang lain. Kalau saudara ingin diberkati, taburkanlah berkat kepada orang lain. Kalau saudara ingin ditolong, taburkanlah pertolongan kepada orang lain. Pendek kata, kalau saudara ingin orang lain melakukan apa kepadamu, taburkanlah terlebih dahulu kepada orang lain. Nah, itu artinya kita akan menuai dari apa yang kita taburkan. Ya, itu maksudnya demikian. Jadi, taburkanlah segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain itu akan berbuat yang sama kepada kamu. Nah, inilah keempat hal yang perlu kita ketahui mengenai hukum tabur tuai. Jadi saya akan review apa yang perlu kita ketahui mengenai hukum tabur tuai. Yang pertama, hukum tabur tuai akan tetap berlaku selama kita hidup di bumi ini, yaitu sampai Tuhan Yesus nanti datang kedua kali. Jadi hukum tabur tuai tetap akan diperlakukan di dalam hidup kita. Karena apa yang kita tabur itu juga apa yang akan kita tuai. Hal yang kedua dikatakan di sini dalam hukum tabur tuai adalah orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai yang banyak juga. Dan sikap di dalam menabur adalah sikap dengan kerelaan hati, tidak boleh dengan sedih hati, tidak boleh karena terpaksa, tapi berilah dengan sukarela. Maka Allah akan menjamin supaya saudara senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Kemudian kita akan lihat hal yang ketiga, berilah dan kamu akan diberi. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi ketika kita menabur atau memberi, maka kita akan menuai, yaitu kita akan diberi. Dan kita akan menuai sesuai dengan ukuran yang kita pakai untuk menabur. Kemudian hal yang terakhir, yang keempat, di dalam kesimpulan kita atau review kita adalah segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Artinya, taburkanlah kepada orang lain kasih, maka kamu akan menuai, yaitu kamu akan dikasihi. Taburkanlah hormat kepada orang lain, maka kamu juga akan menuai, yaitu kamu akan dihormati. Taburkanlah berkat kepada orang lain, maka kamu akan menuai, di mana kamu akan memperoleh berkat dari orang lain. Taburkanlah pertolongan kepada orang lain, maka kamu akan menuai, yaitu kamu akan ditolong. Jadi pendeknya, saudara akan menuai apa yang saudara ingin orang lain lakukan kepada saudara.
Jadi kita sudah belajar mengenai hukum tabur tuai. Mari kita akan lebih banyak menabur sebanyak mungkin selama masih ada kesempatan. Jadi tabur apa saja? Tabur kebaikan, saudara pasti akan menuai kebaikan. Ya, taburkan berkat, saudara akan menuai berkat juga. Ya, jadi hukum tabur tuai itu pasti akan diberlakukan oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya kami belajar mengenai hukum tabur tuai ini, sehingga hidup kami makin diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.